Shalom adik-adik semua, apa kabar di sore hari ini? Kakak percaya adik-adik semua ada dalam keadaan sehat ya. Terima kasih adik-adik sudah dapat berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya tentunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan Tuhan, karena perlindungan Tuhan kami boleh ada dan kami boleh sehat sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persekutuan kami di sore hari ini, bahkan berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ya teman-teman, sebelum mendengarkan firman Tuhan atau cerita firman Tuhan, mari kita buka di Alkitab kita masing-masing dari Kolose pasal 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Apa sih yang dimaksud dengan sabar? Sabar itu yaitu definisinya menahan diri dari keinginan. Ya, tentunya teman-teman banyak keinginan ya, punya keinginan ini dan punya keinginan itu, tetapi sampai saat ini yang kita inginkan itu belum kita dapatkan. Mari teman-teman, kita sabar. Sabar itu juga tidak mengeluh. Ya. Sabar itu tidak lekas marah dan tidak putus asa. Nah teman-teman, di dalam Alkitab yang kita pegang, dalam perjanjian lama, ada kisah tentang seorang bapak yang sangat sabar. Sangat sabar. Ya. Dia tinggal di tanah Uz. Ya. Dia seorang yang kaya raya. Dia itu saleh, ya, teman-teman. Dia itu jujur. Dia takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Ya, teman-teman. Bapak ini sangat saleh. Siapakah bapak ini? Ya, dia adalah Bapak Ayub. Kisah Ayub ini sudah lama kita atau teman-teman dengar ceritanya. Tapi kakak akan mengangkat kisah Bapak Ayub ini dari kesabarannya. Kita tahu ya, Bapak ini kaya raya. Dia mempunyai banyak sekali ternak. Ya, ada 7.000 ekor kambing domba. Bayangkan 7.000 teman-teman. Kalau untanya berapa? Untanya 3.000 teman-teman. Dan dia juga mempunyai 500 pasang lembu. Ya, 500 keledai betina. Kaya ya teman-teman. Pada saat itu di tanah Uz. Banyak sekali orang-orang yang dipekerjakan. Atau pada zaman itu orang-orang atau budak-budaknya untuk bekerja menolong Bapak Ayub. Dia mempunyai 10 orang anak, 7 diantaranya laki-laki, 3 perempuan. Setiap hari mereka sering mengadakan pesta makan dan minum bergantian ya di rumah anaknya masing-masing. Mengundang teman-temannya, kerabat-kerabatnya, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabat. Untuk apa? Untuk makan dan minum. Itulah yang dilakukan anak-anak dari Bapak Ayub. Bapak Ayub ini setelah anaknya setiap hari mengadakan pesta, keesokan harinya Bapak Ayub ini datang untuk berdoa menguduskan anak-anaknya. Karena apa? Karena takut kalau anak-anaknya berbuat dosa. Ya, kalau anak-anaknya tiba-tiba mengeluarkan kata mengutuki Allah. Bapak Ayub sangat takut sekali. Nah, teman-teman, Bapak Ayub selalu menguduskan anak-anaknya. Suatu hari musibah datang kepada keluarga Bapak Ayub.
domba-dombanya 7.000 ekor domba ya dirampok, dirampas, pekerja-pekerjanya dibunuh, 3.000 ekor unta ya. Untanya juga dirampas, dirampok oleh orang-orang Kasdi. Bukan itu saja ya teman-teman, kambing dombanya juga terbakar atau disambar api dari langit, hangus semuanya. Hanya satu yang hidup, pekerjanya. Dan mereka semua itu melapor kepada Bapak Ayub, mengatakan dan menceritakan kejadian demi kejadian. Anak-anaknya juga mati tertimpa rumah yang dimana mereka sedang mengadakan pesta makan minum, rubuh tertimpa angin puting beliung. Semua yang ada di dalam rumah itu semuanya mati. Ya, mendengar anak-anaknya meninggal dunia, Pak Ayub sangat sedih sekali. Tetapi setelah itu Bapak Ayub ini menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ayub ini menyembah Tuhan. Dia tersungkur dan menyembah Tuhan. Ya, apa yang dia katakan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ya, Tuhan yang memberi semua harta benda, tapi Tuhan yang mengambil. Bapak Ayub ini tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia bersyukur, dia tersungkur dan menyembah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Teman-teman. Nah, bagaimana dengan istrinya? Demikian juga istrinya. Bukan menghibur suaminya Bapak Ayub, tetapi malah marah-marah. Bilang sama Bapak Ayub, "Bapak, kenapa sih kamu masih mau menyembah Allah? Kutukilah dia." Ya, kutukilah dia. Sampai dengan saat ini kamu masih tetap setia menyembah kepada Allah. Memang Ayub tetap hidupnya saleh. Ya, dia takut akan Tuhan. Bukan saja itu, teman-teman. Setelah mendengar istrinya berkata, "Kutukilah Allah," Ayub berkata kepada istrinya, "Istriku, kenapa kita harus berkata demikian? Mengapa kita harus menerima yang baik-baik saja, tetapi yang buruk kita tidak mau terima?" Mendengar perkataan demikian dari suaminya, Bapak Ayub, istrinya meninggalkan dia. Ya, ditinggallah Bapak Ayub ini sendiri. Bapak Ayub mempunyai banyak sahabat, teman-teman dekatnya, dan teman-teman dekatnya mendengar bahwa Bapak Ayub mengalami musibah yang luar biasa. Ya, mereka pun datang menghibur dia, menyampaikan duka citanya kepada Bapak Ayub. Tetapi teman-teman, di samping mereka menghibur Bapak Ayub, perkataan mereka juga tidak membawa berkat kepada Bapak Ayub. Bapak Ayub dikatakan, mereka berkata kepada Bapak Ayub, "Kenapa kamu mengalami musibah seperti ini? Apakah kamu sudah berbuat dosa kepada Allah? Mintalah ampun kepada Allah, bertobatlah." Ya, teman-teman, Bapak Ayub tidak marah, tetapi dia bersabar, dia mendengar apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Dia tidak marah. Ya. Sekujur tubuh yang kita tahu, luka-luka badannya dari kepala sampai dengan ujung kaki. Tentunya membuat Bapak Ayub ini bau ya kalau ketika orang mendekat. Tapi dia dengan keadaan badannya yang luka-luka, dia tetap menyembah Allah. Dia tetap percaya kepada Allah yang dia sembah. Ya, teman-teman. Kadang kita berpikir, kenapa Ayub begitu tabah ya menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Bisa sampai tabah ya. Hartanya benda habis, anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya juga menuduh dia sudah berbuat dosa. Tapi teman-teman, dia tetap setia kepada Allah yang dia sembah atau kepada Tuhan. Dia tahu ya teman-teman,
bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Sang Penebus hidupnya, ya. Dan dia juga tahu seburuk apapun yang dia alami, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Itu keyakinan, Tuhan pasti sanggup memulihkan. Di pasal 42, Tuhan mengembalikan semua kekayaan digantikan berkali-kali lipat. Anak-anaknya, anak-anak yang baru, lebih lagi cantik-cantiknya. Nah tuh teman-teman, kita bisa belajar daripada kisah Bapak Ayub ini ya teman-teman. Kita belajar dari kisah ini. Marilah teman-teman bersyukur kepada Tuhan, baik ketika kita senang, kita sukacita, maupun kita dalam keadaan susah ya teman-teman. Kita juga selalu harus tabah sebagai anak-anak Tuhan, harus selalu tabah dan kita tetap berserah seperti Bapak Ayub, tetap berserah kepada Tuhan ya. Kalau kita sampai saat ini masih kurang sabar, berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan saya ingin seperti Bapak Ayub dalam hidup saya, sabar ya. Biarlah kesabaran itu mengalir dalam hidup kita tiap-tiap hari, ada dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Ayub yang begitu sabar, panjang sabar, takut akan Allah, selalu menjauhi kejahatan dan selalu jujur. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sabar dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini, dan berkatilah orang tua kami dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sampai sejauh ini kakak bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kiranya Tuhan memberkati kita sore hari ini. Bahkan kakak akan kembali di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.